dari istri bahwa ada namanya pertemuan online. Jadi pertemuan online ada Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai result aset tracing dan berapa pendapatan yang jadi dapatkan. Kita mulai dari tahun 2013. Kita lihat yang pertama ada aset lancar di sini di rekening PT Gayana BCA itu terdapat uang sebesar 9.358 juta. Lalu yang berikutnya di rekening tabungan Bank Mandiri atas nama PT Tuan BGS itu ada 3.195 juta. Yang ketiga, rekening tabungan Bank BRI itu terdapat 2.170 juta. Lalu yang berikutnya rekening tabungan Bank BCA atas nama Tuan BGS juga itu sebesar 6.150 juta atau 601 miliar. Lalu selain rekening-rekening tabungan tersebut ternyata terdapat 5 deposito atas nama Tuan BGS di Bank BRI, yaitu ada deposito A itu ada 4.780 yang sudah ada di tahun 2012 sebelumnya. Lalu deposito B ini baru ada di tahun 2013, penambahan baru sebesar 400. Jadi total di tahun 2013 ini aset lancar yang dimiliki oleh Tuan BGS adalah sebesar 26.053 juta rupiah. Inilah yang didapatkan oleh Tuan BGS selama tahun 2012 sampai ke tahun 2013. Tetapi totalnya mencapai 26.053 juta di tahun 2013. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan aset lancar, masuklah kita kepada aset tetap di sini. Aset tetap kita sudah membedakan aset lancar itu berupa cash, lalu di sini ada aset tetap. Aset tetap ini terdapat kita membedakannya beberapa hal, yaitu yang pertama dari tanah dan bangunan, lalu kendaraan dan juga lukisan ataupun barang-barang seni. Maka di sini kita melihat ada dari tanah Jalan Harun. Ini yang kita dapatkan dari PT Gayana. Itu ada 6.500 miliar. Lalu ada PT Jalan Bahagia Raya. Ini juga yang didapatkan dari PT Gayana, yang dibeli oleh PT Gayana lalu diberikan atas nama Tuan BGS. Berikutnya kita mendapatkan rumah di Jalan Sejahtera Pondok Sangat Indah itu sebesar 1.260 juta atau 1,26 miliar. Dan yang berikutnya ada apartemen Jalan Mas. Kita hanya mencatat sampai tahun 2013, sehingga total di sini adalah sebesar 10.190 juta. Oke. Lalu aset tetap selain yang di atas ini ada juga kendaraan, ada 3 kendaraan yang dibeli dari tahun 2012. Itu ada mobil Alphard senilai 1,6 miliar. Lalu untuk 2013 Tuan BGS ini hanya membeli kendaraan mobil Alphard aja. Jadi aset tetap atas nama kendaraan itu ada di 1,6 miliar. Lalu selanjutnya ini ada aset tetap berikutnya ada barang seni, itu berupa lukisan. Yang pertama, tapi dia ada 2 buah lukisan. Tapi untuk pembeliannya ini dia di tahun 2014. Jadi untuk di tahun 2013-nya dia kosong untuk pembelian lukisannya. Jadi untuk total aset tahun 2013 dari pembelian tanah, mobil itu ada 37.843 juta. Selanjutnya kita masuk di hutang. Waktu saat pembelian rumah Jalan Sejahtera Pondok Indah pada PT Kredit Gampang masih tersisa hutang di tahun 2012 ada 1.100.000. Lalu di tahun 2013 sisa 900 juta. Lalu hutang membeli apartemen pada Jalan Mas PT Kredit Gampang ada sisa hutang sebesar 680 juta. Lalu ada hutang bank tanpa jaminan dengan total 328 juta. Lalu total dari hutang semuanya pada tahun 2013 yaitu 1.908 juta rupiah. Terdapat kita jadikan net worth-nya total pada tahun 2013 yaitu 35.935 juta rupiah. Oke, jadi berikutnya Boleh. Jadi berikutnya itu ada kita bisa melihat dari networknya itu kan ada 35
35.935. Kemudian kita cari prior years net worth-nya itu dapat dari yang net worth tahun 2012 sebesar 23.087 juta. Kemudian kita bandingkan net worth increase-nya, jadi kita tinggal kurangkan dari net worth dikurang sama prior years, itu net worth increase-nya jadi 12.848 juta. Kemudian kita cari plus expense-nya. Plus expense-nya itu tercatat di tahun 2013 itu 444 juta. Kemudian kita total income-nya itu jadi 13.292 juta. Kemudian kita tahu let's know income-nya ada 2.220 juta. Kemudian kita jadi tahu pendapatan yang nggak tercatat di SPT itu tahun 2013 itu sebesar 11.072 juta di Tuan BGS ini. Jadi total pendapatan yang ilegalnya itu berarti di tahun 2013 itu 11.072 juta. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Terima kasih.